Halo ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Sorry kalau misalnya ada noise. Udah lama nih ya. Udah kayaknya 2 mingguan kayaknya hiatus nih gitu tuh. Gak upload apapun, gak update apapun. Oke, tapi kali ini Regina bakal kasih kalian sejenis podcast, tapi kalian hitung-hitung, ikutan-ikutan ngitung gitu loh ya. Jadi tema kali ini seperti judulnya, yaitu personal year number gitu ya. Jadi apa sih personal year number itu? Personal year number itu adalah basic number atau angka dasar yang biasanya ngatur atau memang keseluruhan dari energinya itu ada di tahun itu gitu. Misalnya kayak hari ini aku dapat, misalnya tahun ini aku dapat 1, oh berarti energi yang ada atau energi yang mengatur 1 tahun itu adalah angka 1 ini gitu loh, gitu misalnya gitu. Nah, terutama untuk tahun ini ya, kita nanti ngecek kan 2022 nih tahun baru gitu kan. Kita bakal cek itu. Terus kalaupun seandainya kamu mau ngecek masa depan, misalnya kayak 2023 atau 2024 atau kayak gitu, kalian masih bisa cek gitu kan, karena hitungannya bakal sama, cuma tahun aja yang beda gitu ya. Oke. Karena setiap tahun ini beda-beda ya angka atau energinya katanya gitu. Jadi karena memang si angka-angka ini tuh nunjukin fase-fase kehidupan kita gitu tuh, mulai dari pelajaran apa yang bisa kita ambil, terus apa blessing apa yang bisa kita dapat, terus kayak tema yang lebih sering kita hadapin itu di tahun itu tuh apa sih kayak gitu. Dan akhirnya kan kita bisa ngerti tuh, bisa siap-siap kan buat tahun ini tuh gitu kan. Kita harus siapin apa aja sih, kita harus gimana sih gitu kan, karena biar kita bisa dapat blessingnya gitu loh dari tahun ini, dari angka tersebut kayak gitu ya. Sebenarnya ada 9 nih dari fasenya, dari numerologisnya itu ada 9 angka gitu kan. Dan kalau misalnya seandainya nih kamu nanti kan penjelasannya ada memang angka-angka tertentu yang isinya itu tentang relationship, atau isinya itu tentang marriage, atau tentang hubungan kamu dengan partner kamu dan lain-lain, memang ada. Walaupun seandainya kamu nggak dapet angka itu, bukan berarti kamu nggak bisa dapet jodoh di tahun itu gitu tuh. Jadi santai aja. Ini cuma keseluruhan energi di tahun ini atau tahun yang kamu hitung nanti gitu tuh ya. Kayak gitu. Jadi cara ngitungnya aja langsung ya. Cara ngitungnya itu dengan cara tanggal lahir kamu ditambah bulan lahir kamu, terus ditambah 2022. Kan karena tahun ini 2022 kan, jadi tulis saja 2022 gitu. Nah, tambahin tuh semua. Misalnya contoh, aku mau pakai tanggal lahir 30 Desember gitu kan. 30 Desember berarti yang ditambahin adalah 30 ditambah 12 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 2. Karena kan 30 Desember 2022 kan gitu kan. Jadi tanggal lahir ditambah bulan lahir ditambah tahun yang kamu pengen cek gitu ya. Karena kita mau ngecek 2022 jadi tambah 2022 nih gitu. Karena tadi hasil dari 30 ditambah 12 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 2 lagi gitu. Hasilnya adalah 21. Ini kan ada 2 angka nih gitu kan ya. Kita kerucutkan lagi atau kita kecilin lagi, angkanya harus jadi 1 angka. Jadi kalau misalnya kita dapat angka 21, berarti kita kecilin lagi jadi 2 ditambah 1. Karena itu berisi angka 2 dan angka 1 kan. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya berapa gitu. Kebetulan kan ini untuk 30 Desember sendiri hasilnya 21, dan berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Gitu ya. Sama dengan 3. Jadi personal year number untuk yang lahir di 30 Desember itu adalah angka 3. Jadi personal year-nya angka 3. Nanti aku jelasin angka 3 itu apa sih kayak gitu kan. Tapi kalau misal seandainya nih hasil tambah-tambahnya kalian ini ada di angka 11 gitu ya. Agak di angka 11. Angka 11 itu master number. Jadi kalian nggak perlu tuh nambahin kayak 1 ditambah 1 itu nggak usah. 1 tambah 1 jadi 2 itu nggak usah. Karena angka 11 sendiri itu punya arti tersendiri, master number tersendiri, jadi ya memang nggak usah ditambahin kayak gitu ya.
Tapi kalau misalnya kayak jenisan 32 gitu kan hasilnya, atau misalnya 26 kayak gitu, berarti kalian harus tambahin tuh 2 tambah 6 8 misalnya kayak gitu, atau 3 tambah 6, kalau 3 tambah 6 berarti 9 kayak gitu. Jadi kecuali angka 11 kalian nggak perlu, kecuali angka 11, kalau angka 11 itu kalian nggak perlu mengerucutkan. Tapi kalau misalnya kalian dapatnya bukan angka 11, selain angka 11 tapi ada 2 angka, berarti ada ditambahin gitu ya. Paham gak sih? Paham ya? Semoga paham. Oke, lanjut ke penjelasannya. Penjelasan yang pertama itu tentang master number nomor 1 nih. Bagi kalian yang dapat master number lagi salah. Maksudnya personal year number nomor 1 itu bisa diasosiasikan sebagai the sun gitu, di role sama the sun dan diidentik banget dengan Leo. Jadi tahun ini merupakan new beginning atau permulaan dari segala sesuatu. Ini adalah fase dimana kalian itu dipanggil untuk jadi pionir, untuk ngelakuin suatu hal yang baru gitu loh. Jadi kalian juga harus nge-let go dulu masa lalu kalian. Kayak misalnya kan kemarin kan kalian sudah pasti ya yang ngalamin ngalamin angka 1 pasti sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya sudah mengalami angka 9 dulu gitu loh. Karena dari 9 balik lagi ke 1 kan. Jadi ngalamin dulu 9, dari 9 itu adalah closing atau beresnya lesson atau pengalaman kalian gitu loh di tahun-tahun itu. Jadi kalian harus let go dulu apa-apa aja nih yang gagal di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Apa-apa aja yang memang kayak kenangannya buruk gitu loh, ibaratnya kayak gitu loh. Atau memang kalian tuh kayak ngerasa gak nyaman aja di tahun-tahun itu. Nah itu tuh harus di let go dulu gitu loh. Dan kalau kalian ingat terus dengan hal-hal gak enaknya atau hal-hal masa lalu itu gitu, terus stuck di situ-situ aja, kalian bakalan ngadepin banyak banget kesulitan di tahun ini. Jadi mendingan kalau misalnya kalian misalnya ya di tahun-tahun sebelumnya kalian misal putus sama pacar kalian, atau misalnya kalian di PHK, atau misalnya kalian uang kalian pas-pasan atau kayak gimana, di let go dulu. Karena kalau kalian dapat angka 1 deh ya, di tahun ini kalian harus mulai dengan segala sesuatu yang baru, pemikiran baru, terus kayak mental yang baru juga kayak gitu, segala sesuatunya baru kayak gitu ya. Ibarat kayak anak mau masuk sekolah itu loh, kayak pasti seragamnya baru kan gitu, bukunya baru gitu, tempat pensil baru misalnya kayak gitu ya. Jadi harus segala sesuatunya harus baru gitu. Karena tujuan kalian adalah di tahun ini adalah membentuk image baru dari diri kalian. Jadi kalaupun seandainya ya misalnya ngerasa kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu misalnya orang-orang tuh terlalu ngejudge kamu, atau orang-orang tuh terlalu mikir kamu tuh orang yang buruk atau segala macam, ilangin dulu karena kamu bisa ngebentuk diri kamu atau nama baik kamu kembali di tahun ini kayak gitu ya. Terus kalian juga dipaksa untuk lebih otentik lagi dengan diri sendiri gitu, nggak ikutan orang lain gitu. Jadi ambil lagi power kalian, ambil lagi kekuatan kalian, karena biasanya kan Leo itu identik dengan strength, jadi kekuatan gitu. Kekuatan kalian diambil kembali untuk jadi leader di hidup kalian, bukan diatur orang atau diomongin orang kamu tuh harus gini, nggak bisa kayak gitu. Gitu. Walaupun memang ya Leo energi itu biasanya dealingnya itu lebih sering dengan banyak orang, tapi untuk tahun ini kalian harus lebih fokus ke diri sendiri, karena tahun-tahun ini tuh cuma buat kamu, dari kamu, dan untuk kamu, intinya kayak gitu deh. Jadi karena memang cita-cita kamu di tahun-tahun sebelumnya itu sudah di close chapternya, kamu harus punya lagi cita-cita yang baru di tahun ini gitu loh. Jadi kamu susun lagi cita-cita yang baru. Mungkin karena cita-cita kamu kemarin gak tercapai, ya udah biarkan gitu. Kamu buat lagi yang baru, yang sekiranya bisa kamu jalanin, yang sekiranya bisa kamu raih gitu dengan keyakinan kamu ya. Oke, itu tadi untuk yang penjelasan personal year number nomor 1 gitu. Nah selanjutnya ke personal year number nomor 2 gitu ya. Personal year number nomor 2 ini tuh tentang partnership, tentang connecting atau connect sama orang-orang kayak gitu ya. Dan tahun dimana kamu bakal bisa nemuin cinta nih. Jadi kalian yang misalnya kayak jomblo-jomblo gitu kan, yang
yang memang lagi nunggu jodoh atau gimana kayak gitu ya, atau misalnya nunggu pacar kayak gitu ya, kok belum datang-datang gitu kan, kok belum muncul-muncul orangnya, kemungkinan bakal muncul nih di tahun ini gitu ya. Kalian juga bisa dapat partner yang memang deep connection, bukan yang asal-asalan gitu, kayak cuma lewat doang tuh enggak gitu, jadi kayak lebih deep, lebih kayak potensial untuk kamu jadikan pendamping kayak gitu ya. Dan apa ya, bisa juga kalian menemukan bisnis bisnis yang emang bakalan sustain, bisnis yang bakalan bikin kamu tuh fokus kamu tuh jatuhnya ke situ terus kayak gitu. Jadi memang dengan tahun ini, dengan personal year number 2 itu tujuan-tujuan kamu tuh bisa didatangkan dengan cara yang memang tepat dan efektif kayak gitu ya. Kayak gitu. Kalau kamu tujuannya untuk tahun ini adalah tujuan untuk cinta gitu ya, kemungkinan kamu bakal didatangkan orang yang potensial jadi jodoh kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian memang tujuannya untuk karir dan lain-lain, kamu bakal dikasih option atau karir yang memang cocok dan benar-benar apa ya, yang kamu pengen kayak gitu. Dan kamu juga ada warningnya nih untuk yang untuk yang angka 2, karena memang ada tendensi bakalan overwork atau terlalu ngoyo banget ke kerjaan kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin harus bisa having fun. Jadi walaupun kamu kerja, ngerjain sesuatu gitu, misalnya kamu kerja selama 4 jam gitu ya, kamu juga harus bisa having fun dan kasih diri kamu hal yang sama juga. Having funnya dengan misalnya 3 jam having fun kayak gitu, boleh aja kayak gitu. Yang penting kerjaan kamu selesai. Jadi ibaratnya seimbang antara kerjaan dan having funnya kayak gitu ya. Jadi kalian masih bisa tetap kayak seru-seruan kayak gitu kan, bisa kayak enjoy kayak gitu tanpa harus kayak terlalu terbebani kerja terus, karena memang kan ini tuh kan 2 ya, angka 2 itu identik sama balance. Jadi kalian tuh harus bisa balance antara kerjaan dan diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi jangan kerja terus tapi diri kamunya nggak dipikirin, kamu nggak makan, telat makan atau segala macam, tuh jangan kayak gitu ya. Terus ini juga bakal challenge banget nih untuk kalian-kalian yang memang baperan. Karena di tahun ini tuh kemungkinan rasa emosional kamu tuh bakal lebih sensitif atau lebih tinggi lagi. Jadi hati-hati di situ. Kalau emotional things-nya tentang kayak having fun dan lain-lain, ya it's okay gitu kan. Berarti kan kalian punya power atau kalian punya energi untuk high vibration kalau kalian happy kan. Tapi kalau lagi galau banget tuh. Jadi harus bisa jaga-jaga, harus bisa ngatur emosionalnya biar gimana caranya nggak terlalu membebani kalian gitu loh. Karena kan ada juga orang yang baperan terus akhirnya teman-teman kerjanya kayak, ih baperan deh, ih kenapa sih sensitif banget gitu. Jadi jangan sampai ada kayak gitu ya guys gitu. Oke, itu tadi untuk personal year nomor 2. Nah sekarang kita lanjut ke personal year number 3 gitu. Untuk kalian yang dapat nomor 3 nih, ini tuh di rule atau diatur dengan planet Jupiter dan zodiaknya itu identik sama Sagittarius atau Pisces. Kalau kalian misalnya seandainya bukan zodiak Sagittarius atau Pisces, it's okay gitu, karena memang ini bukan soal zodiaknya tapi soal numbernya atau angkanya gitu ya. Nah, itu tuh tentang komunikasi, tentang fun, tentang self expression gitu ya, gimana kamu mengekspresikan diri kamu sendiri, tentang pemenuhan diri kamu kayak gitu. Terus kayak ya perayaan ya gitu tuh. Bagi kalian memang yang dapat 3 ini lebih enjoy sih, karena kalian tujuan di tahun ini adalah gimana caranya kalian mendapatkan achievement atau mendapatkan penghargaan terus kalian rayain kayak gitu. Ataupun mungkin kalian yang memang mau tunangan atau mau married kayak gitu kalian juga bisa tuh celebration gitu, merayakan di tahun-tahun ini kayak gitu, karena ini tuh tentang enjoy things kayak gitu ya. Gimana caranya kamu bisa menikmati selama hidup di dunia tuh tahun ini gitu. Gitu kan. Jadi memang ada challenge-nya juga gitu loh. Hambatannya di tahun ini biasanya tentang lebih ke ngelawan ketakutan kamu ya. Kamu mungkin bakalan lebih sering baper juga iya gitu. Lebih sering kayak yang terlalu overthinking kayak gitu loh. Jadi kalian banyak banget ketakutan, banyak banget anxiety gitu. Jadi kamu tuh gimana caranya harus
lebih ekspresif untuk nanganin itu gitu. Jadi kalau misalnya kalian tipikal orang yang nggak suka banget mengekspresikan perasaan kamu atau mengekspresikan kayak cerita ke orang lain tentang masalah kamu kayak gitu, itu jangan kayak gitu, karena kalian bakal kesulitan di tahun ini, karena tahun ini tuh tujuan kamu tuh untuk bisa kayak lebih cerita lagi ke orang lain kayak gitu. Jadi jangan terlihat murung atau kayak lobetan gitu loh, kayak lobet yang gak ada energinya sama sekali. Jadi keluarin ide kamu, terus ide yang memang udah kamu rancang dari dulu-dulu gitu tuh, yang untuk menuju tujuan kamu itu kalian sering-sering cerita atau sering-sering kayak yang keluarin kayak gitu. Walaupun nggak cerita, misalnya kamu lebih nggak nyaman cerita sama orang karena orang-orang itu misalnya nggak bisa dipercaya sama kamu misalnya kayak gitu. Oke, it's okay, gak apa-apa. Tapi kamu kerjain ke sesuatu yang memang bisa menghasilkan. Kayak misalnya kamu punya ide untuk misalnya bikin bisnis gitu. Tapi kalau misalnya kamu cerita ke orang lain, ntar malah ide bisnis kamu diambil, kamu takut kayak gitu, ya kamu bisnis sendiri gitu. Jalanin bisnis kamu sendiri langsung kayak gitu. Jadi harus ada bentuknya. Gitu loh. Self expressionnya itu harus ada bentuknya. Gitu. Sampai akhirnya kamu bisa ngerayain hasil jerih payah kamu kayak gitu. Terus kalau misal kamu juga tipikal yang misalnya sudah berusaha dengan baik misalnya gitu, udah belajar dengan baik juga, udah UAS nih ya, misalnya yang masih sekolah udah UAS gitu, atau kuliah masih udah UAS nih, kalian saat-saatnya untuk bisa enjoy, santai dulu, napas dulu gitu kan di tahun ini kayak gitu kan. Jadi kalaupun nanti dapat UAS lagi di semester selanjutnya ya jangan terlalu diambil pusing banget gitu loh, karena sayang 1 tahun ini memang disediakan Tuhan untuk kamu bisa bersenang-senang kayak gitu ya. Oke. Itu tadi untuk master number lagi. Untuk personal year number nomor 3 gitu ya. Dan selanjutnya melanjut ke personal year number 4 atau nomor 4 gitu ya. Bagi kalian yang dapat hitungannya ada di angka 4 nih ya, setelah hasil tambah-tambahnya nih, kalian itu di rule by sun atau matahari, planetnya, dan Leo zodiaknya gitu. Jadi bukan berarti kamu tuh harus zodiak Leo gitu ya, enggak. Karena memang energinya lagi energi Leo aja gitu. Kalaupun kalian bukan Leo ya nggak apa-apa gitu. Di sini tahun-tahun sekarang, sorry ya kalau misalnya noise, tahun-tahun sekarang itu khusus untuk kamu bikin jadwal, bikin fondasi untuk cita-cita kamu kayak gitu. Untuk kerjaan biar nggak ngerasa kayak yang nggak aman kayak gitu. Jadi saatnya tahun ini bikin jadwal gimana caranya kerjaan kamu beres, setelah itu kamu ngerasa aman sama sesuatu gitu. Ya gimana kan kalau misalnya kerjaan kita beres kan pasti ngerasain aman ya gitu, nggak dikejar-kejar waktu, nggak dikejar-kejar deadline dan lain-lain kayak gitu. Jadi tahun ini khusus banget kamu bikin diri kamu senyaman mungkin, diri kamu seaman mungkin kayak gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak aman di seputar uang kayak gitu, gimana caranya ketika kamu dapat gaji ataupun ketika kamu kerja itu bisa kamu target gitu loh. Kalau bulan ini harus, misalnya minggu pertama aku harus ngerjain ini biar nanti nggak keteteran pas udah sebulannya gitu, udah deadline-nya kayak gitu. Jadi ya seperti itu sih. Akhirnya kan keuangan kamu lancar, ataupun mungkin kamu ngerasa nggak aman karena uang kamu sedikit kayak gitu. Jadi kamu harus punya strategi tuh. Strategi apa ya kira-kira yang bisa dijadikan sumber penghasilan kayak gitu. Jadi bukan saatnya meratapi kebokean kalian atau ketidakpunya uangan kalian, tapi lebih ke gimana caranya kalian bisa keluar dari sini gitu loh. Jadi jangan terlalu ngeratapin, karena kamu tuh harus aman di tahun ini gitu loh. Kamu tuh harus bisa gimana caranya masa depan kamu atau beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan kamu tuh bisa ngerasain rasa aman yang memang long lasting atau jangka panjang kayak gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kalian sekarang masih belum dapat kerjaan gitu kan, kalian kalau bisa diusahakan untuk bisa dapat kerja, atau kalaupun nggak kerja dapat penghasilan yang ada lumayan lah kayak gitu loh, untuk bisa menopang hidup kalian gitu tuh beberapa bulan ke depan kayak gitu. Jadi jangan mikir yang lain deh gitu loh, jangan mikirin kayak cinta-cintaan dulu atau gimana, karena di tahun-tahun ini tuh universe tuh bakal ngasih kalian cuma 2 option gitu loh. Make it or break it gitu. Jadi bisa dapetin itu atau enggak ilangin itu sekalian gitu. Kalau misalnya tadi ya tentang uang, berarti keuangan kalian itu kamu mau make more money atau kamu bakalan menghasilkan uang banyak,
atau kamu bakal kehilangan uang gitu loh. Jadi ibaratnya universe tuh lagi ngasih kamu tuh option tuh cuma 2 dan agak keras juga lumayan gitu di tahun-tahun ini ya gitu. Jadi harus dipersiapin. Terus kebanyakan dari kalian juga pasti bakal overwork ya, atau bakalan terlalu banyak kerja kayak gitu. Atau mungkin kalian juga ada beberapa yang memang kurang gitu kerjanya, atau kurang keinginan untuk kerjanya, atau mager kayak gitu. Jadi kalian tuh ada 2 kubu nih nanti yang dapet personal year number nomor 4 ini bakal kebagi 2 kubu, antara yang terlalu banyak kerja atau yang terlalu mageran dan kerjanya kurang kayak gitu. Jadi kalian terserah tuh mau ngikut yang mana, mau ikut yang tim kerja gitu kan, make it, atau tim yang nggak kerja sama sekali gitu tuh, or break it gitu. Jadi kayak kalian dikasih pilihan 2 gitu. Dan ini juga memang hampir sama dengan personal year number nomor 2 gitu ya. Harus balance juga. Ini double-nya 2 loh, karena 2 tambah 2 4 kan gitu. Jadi ya memang double-nya harus, balance-nya itu harus double gitu loh. Karena ya itu tadi selalu ada 2 pilihan gitu. Oke, itu tadi untuk personal year nomor 4, dan sekarang lanjut lagi ke personal year nomor 5 gitu ya. Bagi kalian yang hitung-hitungannya dapat angka 5 nih gitu ya. Ini tuh di roll sama planet Mercury, dan zodiaknya tuh Gemini atau Virgo ya gitu. Tapi kalau kalian bukan Gemini atau Virgo, it's okay, nggak apa-apa gitu. Dan tahun ini itu bakal banyak banget perubahan. Perubahannya tuh cepat. Jadi kayak tok tiba-tiba kamu dapat kerjaan yang seperti ini, atau tiba-tiba kamu keluar kota, atau tiba-tiba kamu gimana-gimana. Jadi kayak banyak banget kejadian yang prosesnya tuh cepat, dan perubahan juga cepet kayak gitu. Jadi kalian yang nggak suka sama perubahan biasanya bakal struggle nih, kayak yang aduh kenapa sih ini cepet gini banget gitu kan, kok kayaknya keteteran kayak gitu. Tapi kalau kalian yang memang suka banget perubahan, kalian nggak masalah mau kalian tiba-tiba hari ini ada di kota mana, atau hari ini lagi kalian tiba-tiba ngerjain apa kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian harus lebih fleksibel lagi sih gitu di tahun-tahun ini. Jadi kalau kalian yang nggak suka sama perubahan, ya tolong disuka-sukain deh gitu tuh di tahun-tahun ini, karena kalian bakalan lebih banyak mikir, udah gitu lebih banyak ngerjain sesuatu tuh kayak langsung aja gitu, cepet prosesnya kayak gitu. Jadi kalian juga bakalan sering banget multitasking gitu, ngerjain segala sesuatu tuh nggak cuma satu kerjaan, tapi beberapa kerjaan dalam satu waktu gitu loh. Dan apa ya, kalian juga bakalan belajar nih soal bisa nerima gitu ya, bisa nerima hal-hal yang tidak bisa diprediksi kayak gitu. Jadi ya itu karena tadi kan perubahannya cepet ya gitu, jadi pasti banyak banget hal-hal nggak terduga gitu yang datang ke kalian kayak gitu, dan kalian belajar untuk menerima itu gitu. Jadi biar nggak kagetan lagi lah gitu istilahnya kayak gitu. Dan kalian juga dipaksa untuk kayak ngerubah atau ngilangin gitu ya kebiasaan-kebiasaan jelek kalian kayak gitu. Karena dipaksa nih di tahun-tahun ini untuk itu. Misalnya kalian suka ngerokok gitu ya, misalnya gitu tuh, itu kan kebiasaan jelek, nggak bagus untuk kesehatan, dan kalian tuh dipaksa untuk gimana caranya kalian bisa berhenti untuk itu. Atau mungkin kalian juga misalnya yang biasa apa ya, yang biasa kayak nggak makan sehat kayak gitu, kalian dipaksa untuk gimana caranya nyimbangin, walaupun seandainya nggak langsung jadi vegetarian banget, tapi kayak setidaknya kalian makan sayur gitu tuh kayak gitu. Jadi kalian, bagi kalian yang punya angka 5 nih di tahun ini, ya kalian harus bisa tahu gitu loh kebiasaan jelek kalian apa, dan harus kalian ubah. Kalian dipaksa. Kalau misalnya kalian nggak mau ubah, kalian nggak bakal bisa dapat blessing di tahun 2022 ini gitu loh. Kalian nggak bisa dapetin kayak rezeki yang lancar ataupun cinta atau segalipun itu, ya kalian nggak bakal bisa dapetin itu kalau misalnya kalian nggak menghilangkan kebiasaan jelek kalian itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa nih berubah atau menghilangkan sifat jelek kalian itu, wih pasti kamu bakalan dapat uang yang tidak terduga, kayak uang kaget gitu kan. Terus kalian bisa tiba-tiba ketemu jodoh kayak gitu di jalan gitu, atau dimanapun kayak gitu. Jadi blessing kamu juga kalau misalnya kamu bisa ngilangin sifat jelek kamu kayak gitu kan, kebiasaan jelek kamu, si blessingnya ini datangnya tiba-tiba gitu, tanpa kamu duga-duga, tanpa kamu kayak prepare dulu, karena segala sesuatunya cepet di sini gitu ya. Oke, itu tadi untuk personal number nomor 5 gitu ya. Dan sekarang kita lanjut ke personal number nomor 6. Oke, untuk personal number nomor 6 sendiri ini di rule sama Venus.
Terus untuk zodiak sendiri itu Libra dan Taurus gitu. Kalaupun kamu bukan Libra dan Taurus, it's okay. Ini cuma energi di tahun ini aja gitu ya. Oke, ini urusannya dengan family life atau tentang kehidupan keluarga itu kan kayak gitu. Jadi kamu tuh gimana caranya harus nemuin harmoni dalam keluarga. Kalau kamu menyesalan jarang banget pulang ke rumah, kalian harus sering-sering pulang ke rumah di tahun ini gitu loh. Dan pokoknya segala sesuatu itu kamu harus bisa enjoy things atau nikmatin waktu-waktu bersama keluarga kayak gitu di tahun ini. Terus bagi kalian yang mau nikah nih gitu ya, ini cocok banget tahun ini untuk nikah nih kalian gitu ya. Karena Venus itu identik sama gitu ya. Biasanya Venus itu seven house gitu. Jadi emang cocok banget buat buat pernikahan gitu loh. Jadi kalau kalian-kalian memang yang udah punya calonnya kayak gitu ya, terus merencanakan aduh kapan ya mau nikah kayak gitu ya, atau kapan ya yang cocok nih gitu, tahun ini cocok guys gitu loh, kalian cari aja tanggalnya di tahun ini pasti bagus kayak gitu. Dan untuk kalian juga kalau Taurus itu kan identik sama kenyamanan ya gitu tuh, kenyamanan. Jadi kalian itu tahun-tahun ini bakalan banyak nyari nih hal-hal yang bikin kalian nyaman kayak gitu, entah itu seseorang yang bikin kalian nyaman kayak gitu kan, ataupun pekerjaan yang bikin kalian nyaman kayak gitu. Terus kalian juga dikasih apa ya, dikasih kayak opportunity atau kesempatan-kesempatan yang memang isinya itu kenyamanan semua kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi berada di tempat-tempat yang tidak nyaman atau pekerjaan yang gak nyaman, kalian tuh di tahun itu bakalan dikasih option gitu loh, tempat-tempat yang nyaman, tempat kerja yang nyaman, atau apa ya, pokoknya hal-hal yang bikin nyaman lah, ataupun orang-orang tertentu yang bisa bikin kamu nyaman kayak gitu, sejenis itu. Dan tahun ini juga tahun-tahunnya self love kamu, itu cinta-cintaan deh pokoknya di tahun ini gitu ya. Entah itu cinta sama diri kamu sendiri, cinta sama orang lain, cinta sama keluarga kayak gitu, itu memang ada di tahun ini gitu, untuk kalian yang punya personal number nomor 6 kayak gitu ya. Untuk kalian-kalian nih yang misalnya ada kepengen atau ada niatan untuk beli rumah di tahun ini, belilah rumah di tahun ini karena cocok banget untuk dekor-dekor rumah kayak gitu ya, untuk kayak ngubah-ngubah posisi kamar segala macam, itu kayak kayak sekarang tuh lagi bagus-bagusnya kayak gitu, dan itu bakal ngasih kayak blessing yang bagus untuk kalian, rezeki yang bagus untuk kalian kayak gitu, karena memang kalian itu lagi dikasih kesempatan untuk kayak nikmatin hal-hal luxury atau hal-hal mewah gitu juga gitu tuh. Mungkin aja kamu bakal tahun ini juga bakal nikmatin rasanya makan di restoran mewah mungkin, atau mungkin pakai baju-baju yang mahal atau pakai tas mahal, atau ya ya hal-hal luxury lah, hal-hal mahal mahal atau expensive gitu. Oke, itu tadi untuk personal number nomor 6. Sorry ya kalau ada noise ya, itu kayaknya ada tukang es nih di depan. Nah, bagi kalian yang punya atau yang udah hitung-hitung nih hasilnya itu 7, personal year number kalian, itu artinya kalian tahun ini di rule sama the moon, dan zodiak di rule sama Cancer. Jadi, walaupun kalian bukan Cancer, it's okay gitu, nggak apa-apa. Dan tahun-tahun ini adalah tahun-tahun spiritual banget buat kalian. Kalian bakalan fokus banget ke diri kalian sendiri. Diri kalian tuh dalam hal-hal spiritual ya, hal-hal batiniah gitu. Jadi kalian juga bakal lebih banyak belajar atau lebih banyak kayak tertarik sama hal-hal filosofi gitu. Terus kalian juga sedang ada di dalam hermit mode gitu loh. Jadi kalian kayak nanya ke diri sendiri, apa yang saya mau, cita-cita apa yang belum saya dapetin tapi ternyata nggak sesuai dengan diri saya kayak gitu. Jadi kalian lebih banyak kayak refleksi gitu loh, lebih banyak introspeksi. Dan kalian juga tertarik dengan spiritual itu lebih dalam lagi kayak gitu. Mungkin aja kalian suka dengan hal-hal metafisik gitu kan, atau hal-hal psychic yang kayak gitu. Mungkin awal-awal kamu mungkin kayak cuma lihat-lihat tarot reading doang, tapi kayak akhirnya kamu bisa kayak kayak gimana caranya ya, ke cara ngitung life path misalnya kayak gitu, atau gimana ya cara cara gini-gini, pokoknya cara-cara baca birth chart, atau misalnya kayak gimana cara kita manifestasikan yang bagus, pokoknya yang kayak gitu deh, hal-hal spiritual gitu. Kalian lebih banyak banget gitu loh, banyak banget tertarik sama hal-hal kayak gini gitu. Ataupun mungkin kamu yang memang apa ya, kalian-kalian yang menganut agama tertentu gitu kan ya, ibaratnya kamu bakal lebih sering gitu, bakal lebih sering connect sama Tuhan kamu bakal lebih sering kayak
jalanin ajaran-ajaran sesuai agama kamu kayak gitu. Jadi lebih sering seperti itu. Dan kalian juga bakal lebih aware sama unconscious behavior, kayak yang hal-hal yang memang sifatnya tuh di luar kontrol kita gitu, atau bawah sadar sifatnya kayak gitu. Kalian bakal lebih aware, kalian bakal lebih kayak, oh ya saya mimpi ini loh gitu, artinya apa ya kayak gitu, oh berarti saya ini mentalnya lagi kenapa ya kayak gitu. Kalian bakal lebih peduli sama hal yang kayak gitu. Dan kalian juga nanti di tahun-tahun ini juga bakalan lebih bisa nerima hidup kalian apa adanya kayak gitu. Dan kalian juga bakal jadi super bijak karena kalian introspeksi dalam banget gitu loh ke diri kalian. Tadi kan kalau bedanya sama personal year number nomor 2 gitu ya. Walaupun sama-sama di rule sama the moon gitu tuh. Tapi kalau personal number nomor 2 itu khusus banget tentang koneksi kan, tentang koneksi atau hubungan dengan orang lain kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ini khusus banget, kalau untuk angka 7 ini khusus banget untuk diri kamu sendiri. Jadi ini adalah relationship antara kamu dan diri kamu. Kayak gitu, bukan diri kamu sama orang lain ya gitu. Kamu juga pasti bakalan bertanya-tanya, ini apa, destiny aku tuh apa sih gitu tuh. Aku tujuannya gimana sih hidup ini kayak gitu. Nah, kamu bakal lebih ngedalemin itu. Kamu lebih bakal, apakah ini benar-benar yang kamu mau gitu. Jadi kayak bakalan nge-review lagi gitu apa yang memang kamu pengen gitu. Dan kamu juga bakalan jadi the best version of yourself, itu diaturnya atau dilatihnya di tahun ini kayak gitu ya. Oke, itu tadi untuk personal year number nomor 7 gitu ya. Sekarang lanjut ke yang nomor 8 ya. Personal bagi kalian yang memang hitung-hitungannya dapat di personal year number nomor 8 gitu ya. Oke, kalian ini di roll sama Saturn dan zodiaknya Capricorn dan Aquarius. Tapi kalau misalnya kalian bukan Capricorn dan Aquarius, it's okay karena itu cuma energi 1 tahun aja gitu, energi tahun itu aja gitu. Mau apapun zodiak kamu gak masalah kayak gitu kan. Dan kamu tahun ini adalah tahun dimana kamu harus manjat ke kesuksesan kamu. Kayak kamu tuh naik banget gitu loh gimana caranya. Dan kamu juga bakalan dibuka nih, potensi-potensi kamu tuh bakalan bener-bener diterbuka lebar dan gak terbatas gitu loh. Jadi kamu mungkin bakal aneh tiba-tiba kok kamu bisa ini atau kamu tuh bisa itu. Nah itu sebenarnya tools atau alat dari universe untuk bisa kamu nyampe ke higher success kamu kayak gitu. Dan memang sebenarnya kalau Saturn sendiri agak challenging karena untuk nyampe ke atas itu kamu mesti beresin karma kamu dulu. Kamu bakalan disuguhin beberapa karma yang memang belum selesai dari diri kamu gitu ya. Bakal diangkat lagi ketakutan kamu di tahun ini. Jadi jangan aneh kalau misalnya tiba-tiba kamu keinget kesalahan-kesalahan kamu yang lalu-lalu ataupun segala sesuatu yang belum beres tentang masa lalu kamu, itu bakal keangkat lagi. Kamu jangan aneh ya kayak gitu, karena memang itu adalah cara universe untuk kayak cara Tuhan untuk bisa kayak kamu mau hadiah enggak gitu. Kalau mau manjat enggak jadi sukses. Kalau kamu mau manjat ya kamu beresin dulu ini gitu. Karena gimana ya? Kalau misalnya kamu bisa jalanin itu, kamu pasti bakal nyampe ke puncak kesuksesan kamu gitu di tahun ini kayak gitu ya. Misalnya kamu punya big goals gitu, kayak misalnya kayak kamu punya tujuan yang besar di tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, tapi kamu belum bisa raih karena memang karma kamu belum selesai gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa nyelesain itu di tahun ini gitu tuh ya, itu bakalan langsung dikasih dalam jumlah yang luar biasa kayak gitu. Jadi bener-bener random good luck. Kamu tuh bakal nemuin random good luck gitu loh. Jadi dan random good luck ini gitu tuh cuma datang ketika kamu punya kemauan untuk menuju ke hal itu gitu, ke tujuan kamu kayak gitu. Kalau misalnya kamu punya tujuan tapi kamu takut ibarat kayak gitu ya, gimana kamu mau nyampe ke sana ibarat kayak gitu kan. Jadi ada random, bakal nanti good lucknya sendiri super sukses kamu di tahun ini itu bakal datang random setelah kamu udah nyelesain itu ya gitu. Jadi apa aja bisa dikasih gitu ya. Memang segampang itu sebenarnya kalau misalnya Tuhan ngasih sesuatu tuh gampang, asalkan kamunya udah beresin sumbatan-sumbatan atau hal-hal yang menghambat kamu kayak gitu. Oke, bakal dapet random good luck, banget di sini, sukses besar intinya. Kamu di karir bakal melejit banget gitu, walaupun misalnya seandainya nanti challenge-nya atau obstacle-nya kamu bakal banyak banget kolega yang nyebelin atau gimana
kayak gitu. Tapi kalau kamu bisa nyelesain itu, kamu bisa dapetin loh posisi yang bagus kayak gitu. Kayak gitu sih. Itu tadi untuk personal year number 8 gitu ya. Jadi intinya harus beresin karma dulu, setelah itu kamu baru dapat blessingnya. Kayak gitu ya, itu tadi personal year nomor 8. Dan sekarang kita lanjut ke personal year nomor 9 gitu. Bagi kalian yang dapat hitung-hitungan di nomor 9 nih gitu ya, ini identik sama planet Mars. Sorry ya kalau misalnya noise, ada planet Mars dan di rule sama zodiak Aries dan Scorpio kayak gitu ya. Ini tuh itu tentang completion atau kayak tentang ending atau closing gitu dari semua chapter atau dari semua halaman ibarat kayak gitu ya. Di sini adalah proses dimana kamu tuh tahun-tahun ini harus bisa merefleksikan nih, review apa aja sih yang udah kamu pelajarin, apa aja sih yang udah terjadi gitu kan, apa aja sih yang sebenarnya udah kamu targetkan tapi nggak kejadian kayak gitu. Jadi kamu banyak banget nge-review. Setelah itu kamu move on, terus setelah itu kamu juga nge-setting lagi nih, kamu melakukan apa selanjutnya kayak gitu. Tapi itu biasanya dilakukan di tahun depan kayak gitu, karena kan sekarang ini adalah proses kamu, tahun-tahun ini adalah proses kamu di mana kamu tuh kayak strategi kamu tuh nanti ke tahun depan begini loh, baru tahun depannya action kayak gitu. Karena pokoknya angka 9 itu identik sama transformasi gitu kan, transformasi, meninggalkan hal-hal yang udah gak deserve buat kamu di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu, clear. Karena kan karma kamu sudah clear di angka 8 gitu kan ya. Karena kamu yang dapat angka 9, otomatis di tahun sebelumnya kamu dapat angka 8 kayak gitu kan. Gitu. Jadi kamu sudah selesai dengan bersihin karma kamu, akhirnya kamu bisa kayak strategi lagi nih, cita-cita saya yang belum kecapai ini berarti harus begini dengan ibaratnya dengan bekal dari tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi ibaratnya ya, kalau misalnya posisi di 9 itu biasanya tahun-tahun sebelumnya itu adalah kamu tuh seolah-olah kayak ulet bulu misalnya kayak gitu. Terus di 9 di tahun ini nih, di angka 9 kayak gitu, kamu jadi kepompong dulu gitu tuh. Nanti di tahun depan itu baru kamu jadi butterfly atau jadi kupu-kupu kayak gitu. Jadi sekarang itu adalah masa-masa kamu dalam kepompong untuk sebelum keluar itu kamu udah pasang strategi dulu kayak gitu. Jadi ya tahun-tahun ini khusus kamu refleksi diri, kamu pikirin apa yang mau kamu lakuin selanjutnya kayak gitu ya. Oke, itu tadi di number 9.